Hadirin jamaah Isya dan jamaah tarawih yang sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tak terhingga. Karena sampai pada hari ini atau sampai pada malam ini kita senantiasa dipasoki dengan nikmat, rahmat, dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Stok nikmat Allah Subhanahu wa taala, stok rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis sampai kita bergeser dari dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau mengkalkulasi, jika kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, sungguh kamu tidak sanggup menghitung. Bahkan di dalam Al-Quran, kulaukan al-bahru midada li kalimati Rabbi lana fidal bahru antam pada kalimati Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jika Allah ciptakan, andaikan air laut ini sebagai tinta, daun-daun semua yang ada di seluruh penjuru dunia ini dijadikan buku untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, sampai laut itu habis kering dan diciptakan sebanyak laut itu pula, nikmat Allah, rahmat Allah, karunia Allah tidak akan habis ditulis. Oleh karena itu hadirin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyukuran yang kedua, bahwa kita ini hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kekasih Allah. Kalau tidak mungkin kalian beribadah di masjid ini. Kenapa? Karena setiap kita berjumpa dengan Ramadan dan akhir dari sebuah Ramadan, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan saya diberi umur panjang dan bisa berjumpa atau bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ternyata doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bapak-bapak, hadirin, adik-adik semua, ibu-ibu semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Setiap tahun kita mendambakan itu, kita bertemu, berpisah dengan Ramadan, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Walaupun segelintir orang tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, ya. Ada orang, saudara-saudara kita, bapak kita yang tahun kemarin mungkin bisa berjamaah bersama kita, sholat tarawih, ngaji bersama. Tapi sekarang sudah bergeser, sudah pindah alih tempat, ya, pada kehidupan yang kedua. Kehidupan awal yang di dunia ini, besok kita bergeser ke kehidupan yang kedua dalam akhirat. Mereka yang sudah mendahului kita itu Allah berkehendak lain. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi peluang kepada kita untuk beribadah Ramadan tahun ini yang penuh mubarakah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian siang dan malam dari minggu ke minggu, bulan-bulan, tahun ke tahun. Dalam peredaran itu 360 hari, 1 tahun 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada satu pilihan, ya, 11 bulan, dan satunya yang ke-12 itu namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan sengaja Allah Subhanahu wa taala mendominasi agar kita beribadah dalam 1 bulan ini untuk mengimbangi 11 bulan lalu. 11 bulan kita bekerja bebas, subuh sudah ke sawah jaga burung, ya, tidak zikir, lalai, lupa kepada perintah Allah yang lain, ya. Karena Allah memberikan kita kebebasan untuk berkehendak atau memilih. Kita makan bebas, 1 hari mungkin sampai 5 kali. Sarapan pagi jam 7, jam 8 makan lagi, jam 9 makan lagi, sampai sore makan lagi. Nah, itu 11 bulan. Lalu untuk membersihkan
membersihkan untuk mengimbangi 11 bulan. Allah cipta 1 bulan saja, bulan Ramadan yang barakah, yang mulia, untuk mengimbangi 11 bulan dengan 1 bulan. 1 bulan melawan 11 bulan. Di dalam bulan Ramadan ini sudah serba diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan paling 1 hari 3 kali, berbuka, makan malam, sahur 3 kali. Ya. Kalau lebih ya makan kolak gimana ya lebih-lebihnya. Tapi syaratnya 1 kali. Makanan dibatas untuk mengurangi penyakit yang ada di dalam perut kita, karena lambung ini, perut kita ini adalah sumber penyakit, karena seluruh makanan ditampung oleh usus kita ini, ya, penuh dengan usus. Jadi darah atau proses yang dalam tubuh ini yang tidak berfungsi di tubuh itu menjadi penyakit. Maka Allah menetralisir dalam 1 bulan itu untuk mengurangi proses makanan supaya bisa, ya, membersihkan jiwa kita. Yang kedua, 1 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan itu apa? Untuk tazkiyatun nufus, pembersihan raga kita, jasmani kita, dan sekaligus membersihkan jiwa kita, roh kita. Maka Al-Quran tadi itu bilang, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa roh kita dicuci. Selama 1 bulan, 11 bulan kita ibadah kita kurang, ibadah juga tapi kurang. Nah, untuk mensucikan agar kita menjadi manusia yang fitrah sesuai dengan penciptaan Allah awalnya, maka jiwa kita ini harus bersih, disucikan, ya. Kalau kita tidak sanggup mensucikan jiwa, maka Allah bilang, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, karena dia tidak berani membersihkan jiwanya. Rugi. Maka puasa ini salah satu cara oleh Allah SWT untuk membersihkan jiwa kita. Di samping zikir, di samping kita ngaji-ngaji Quran, tapi puasa itu juga membersihkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah bersih, hadirin, kemauan kita itu dibatasi. Ya. Puasa ini itu membatasi keinginan, hawa nafsu kita, hawa nafsu makan. 1 hari bisa makan 10 kali, hawa nafsu merokok. Kalau yang tidak puasa 1 hari bisa habis 1 bungkus. Kalau puasa paling 3 batang, 4 batang. Berbuka paling 2 batang, sahur 2 batang, 4 batang. Itu artinya mengekang, mengukur, menahan keinginan kita, kemauan kita. Kalau tidak puasa kan kita rokok bebas, bisa 2 bungkus 1 hari. Kenapa? Karena kita tidak tahan keinginan kita, kemauan hawa nafsu kita. Maka cara puasa untuk mengurangi, ya, mengurangi pemborosan kita, mengurangi keinginan hawa nafsu kita, ya. Ingin kita mau pendekatan dengan istri kita, nafsu kita. Bulan puasa ini karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diatur dengan syariat dan syar'i oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun siang hari di pesawat, ya, duduk di pondok bersama istri, tidak boleh dekat. Padahal sudah tegang, tapi dia tidak besar. Ya. Sudah tegang ini, tidak berani karena dibatasi, takut ini puasa. Anak saya puasa, dia tidak berani untuk mendekati istrinya, walaupun tegangan tinggi. Apalagi yang tidak punya istri masih muda-muda, tegangan lebih besar. Nah, kalian sudah punya istri, tahan, nanti cukup berbuka dulu, habis sahur sambil makan, nanti boleh. Nah, jadi kalau masuk kita terbatas, ya. Biar kita mau bagaimana pun mau adalah dilarang, jangan dekat kamu istri kalau puasa di malam hari coba. Nah, keinginan kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu untuk mengekang, ya, mengendalikan keinginan, kemauan hawa nafsu, ya. Kalau kita hidup ini, nafsu kita ini tidak dijaga, tidak melihara dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran itu la fasadata fil ardh, akan hancur berantakan bumi ini kalau manusia menuruti hawa nafsunya, ya. Asal kalau tidak atur agama, pokoknya itu perempuan, asal dia perempuan, laki-laki santap saja, karena tidak atur agama, karena mengikuti kemauan hawa nafsu. Pokoknya perempuan kita santap, karena apa? Tidak diatur oleh syari. Maka puasa ini salah satu untuk mengendalikan diri kita, ya. Ya. Karena hati ini sumber dosa, sumber dosanya dalam hati ini. Ya, inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Sesungguhnya di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ini ada sekeret, ada segumpal daging.
Fa'in saluhat jasadu kulluhu. Di kalau dalam setiap daging, sepotong daging ini kalau baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau dia segar seluruh tubuhnya. Kalau dia kuat tubuhnya yang baik-baik semua. Tapi fa'in fasadat jasadu kulluhu. Kalau segumpal hati sudah rusak, sudah busuk, maka seluruh tubuh akan rusak semua. Semua amal perbuatan akan rusak semua, tergantung dari hati. Maka hati ini harus dibersihkan, harus dijaga dengan puasa, namanya tazkiyatun nufus. Sehingga pada akhirnya hati yang bersih, yang tenang ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam hamba-hambaku, golongan hamba-hamba yang baik-baik, yang tahan hawa nafsu masuk, dan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku, wadkhuli, masuklah ke dalam golonganku, kelompokku, wadkhuli jannati, bergabunglah ke dalam surgaku. Itu tujuan akhir dari puasa. Itu tujuannya untuk menciptakan kita manusia bertakwa, yang bertakwa ujung-ujungnya kata perburuk ke surga. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang bertakwa kepada Allah akan memperoleh tempat yang tinggi, mafaza, tempat yang untung, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan, tadi dibilang kultum jadi kuliah 7 menit, saya baru sampai 7 menit ini. Sebenarnya masih banyak tapi sudah dibahas. Ceritanya bahwa perjalanan saya ke sini safari pribadi, karena banyak ustadz-ustadz saya ajak, mereka masih jaga burung, masih sibuk dengan dunia. Jadi saya sudah 10 hari keluar malam sendirian. Pertama di Iqbal 2 malam berturut-turut, Kadulaki 1 malam, Masjid Agung 1 malam, terus Al-Rifid, Al-Hasan, Al-Rifid, Hobo, sekarang sini mungkin insya Allah kalau mau panjang bisa ke Markobar. Jadi karena perhitungan saya tengah bulan Ramadan itu full kita sudah keluar dari kecamatan SSI, jadi mumpung masih ada longgar bisa silaturahmi pribadi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.